berkabung. Berkabung karena akal sehat telah mati. Setelah niat busuk terendus oleh pihak istana, kini Partai Demokrat besutan SBY ini kembali berulah. Mengambil alih partai politik yang sah dan berdaulat dengan cara-cara yang tidak legal tadi. Hancurlah demokrasi kita. Artinya kami di sini bukan hanya ingin menyuarakan hak yang dimiliki oleh Partai Demokrat, tapi juga ingin menyuarakan perjuangan kami untuk tetap menjaga demokrasi dengan baik di negeri kita. Sebenarnya bangsa Indonesia juga berkabung. Berkabung karena akal sehat telah mati. Sementara keadilan, supremasi hukum, dan demokrasi sedang diuji. Tapi tetap kita melihat ini jangan murahan untuk bermain-main di 2024. Karena SBY sadar sekali partainya tidak punya nilai di mata publik. Makanya dia menciptakan drama ini agar apa? Opini publik terseret persoalan Demokrat. Kok mencaci maki Pak SBY gimana sih ini orang? Ini internal kader dimanfaatkan oleh eksekutif, lingkaran presiden. Yang malu-maluin lah. Jadi tarik-tarik presiden dalam persoalan Demokrat yang nggak penting ini. Saya setelah ini bersama 34 ketua DPD se-Indonesia bersama-sama akan menuju kantor Kementerian Hukum dan HAM. Yang paling penting, jangan sampai demo merusak fasilitas umum, anarkis, dan merugikan kita semuanya. Jangan mengganggu persatuan dan kesatuan yang ada di wilayah Jakarta. Saya Panglima. Ya. Jangan coba-coba mengganggu persatuan dan kesatuan yang ada di Jakarta. Setelah niat busuk terendus oleh pihak istana, kini Partai Demokrat besutan SBY ini kembali berulah. Tak tanggung, SBY beserta loyalisnya menggerakkan massa ke Kementerian Kemenkumham. Patut diduga langkah ini adalah upaya provokasi pihak SBY untuk kembali menyerang pemerintah. Dengan begitu, untuk terjaganya keamanan dan ketentraman negara kita ini, sudah selayaknya kita mendorong pihak kepolisian atau TNI untuk mengamankan mereka. Ini adalah upaya antisipatif agar kerusuhan tidak terjadi dan menelan korban. Kejadian ini terjadi di Gedung Kemenkumham, Jakarta. Jakarta dijaga ketat aparat kepolisian terkait adanya dua kubu Partai Demokrat yang masing-masing diketahui oleh Agus Harimurti Yudhoyono dan Kepala Staf Presiden Muldoko beradu legalitas struktur kepengurusan mereka hari ini. Pengamanan itu di Kemenkumham, tepatnya di Ditjen Administrasi Hukum Umum, dilakukan polisi demi mencegah terjadinya bentrokan dari dua kubu tersebut. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Aziz Adriansyah mengaku mengerahkan 3 kompi personel kepolisian di Kemenkumham. Terkait pengamanan ini, tak semua orang dari kubu AHY atau Muldoko bisa masuk ke dalam gedung. Sementara itu Aziz mengatakan nantinya hanya perwakilan saja yang dapat diperkenankan masuk ke Kemenkumham lantaran penerapan protokol kesehatan. Bahkan para pendukung baik dari kubu AHY dan Muldoko dilarang masuk. Kedua kubu Demokrat akan menyerahkan bukti sah kepengurusan yang mereka akui. Berdasarkan pantauan suara.com di lokasi, rombongan kubu AHY sudah mendatangi gedung Kemenkumham, tepatnya di Ditjen Administrasi Hukum Umum, sekitar pukul 10.35 waktu Indonesia Barat. Terlihat jajaran pengurus DPP Demokrat beserta Ketum AHY datang dengan menggunakan 2 mobil bis besar. Terlihat AHY turun lebih dulu dengan didampingi oleh jajaran pengurus partai seperti Herzaki Mahendra Putra, Hinca Panjaitan, hingga Didi Mukriyanto. Tampak AHY langsung menyapa para awak media yang meliput. Gaya AHY terlihat menggunakan kacamata hitam melambaikan tangan sebelum memberikan pernyataan persnya. Seolah tak terima setelah pihak Kemenkumham menutup rapat pintu untuk menghindari hal-hal yang tidak baik. Sebelumnya Lautan Biru menggiring proses penyerahan surat perbuatan melawan hukum
atas dilaksanakannya KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara kepada Kementerian Hukum dan HAM. Pantauan Sindo News di depan Kemenkumham, Lautan Biru itu merupakan para kader dan simpatisan Partai Demokrat yang berangkat bersama-sama dari kantor DPP Partai Demokrat di Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat. Ratusan kader dan simpatisan Partai Demokrat hampir memadati jalan di depan Kemenkumham. Terlihat banyak pihak yang ikut andil dalam konvoi tersebut, mulai dari bapak-bapak, ibu-ibu, dan para kaum muda. Para peserta konvoi tampak mengenakan pakaian warna biru berlambang Mercy, ciri khas Partai Demokrat. Tidak hanya itu, setiap kendaraan juga dipasang bendera sebagai atribut. Ada juga mobil orator yang turut membakar semangat ratusan peserta konvoi saat melewati depan gedung Kemenkumham. Para polisi dan pihak keamanan setempat juga telah berjaga-jaga sedari tadi untuk meminimalisir terjadinya kericuhan pada saat pelaporan berlangsung. Sebelumnya, Ketua Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan Partai Demokrat, Herman Khairon, menyebut pihaknya bakal melaporkan pertemuan ilegal yang digelar kubu Muldoko. Lebih jauh, ia memaparkan saat ke Kemenkumham, pihaknya akan bertemu dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Cahyo Rahadian Muzar. Sementara di KPU, pihaknya akan menemui pelaksana tugas Ketua KPU Ilham Saputra. Tindakan ini benar-benar bikin resah semua pihak, karena sebelum ini terjadi, provokasi bernada keras sudah dilakukan sebagian loyalis SBY AHY sebelum cap jempol darah. Pengurus dan anggota DPC Partai Demokrat Sragen berteriak kompak, "Ganyang Muldoko!" Mereka mendukung Agus sebagai ketua umum partai yang sah. Mereka merasa yakin di tangan AHY Partai Demokrat akan kembali berjaya. Terkait dengan semakin maraknya nada-nada berbau ajakan yang tidak senonoh, politisi PDIP Ruhut Sitompul ikut mengomentari kisruh di Partai Demokrat pasca Kongres luar biasa yang menetapkan Muldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Ruhut mengatakan banyak pihak yang sebelumnya menganggap bahwa tidak mungkin ada KLB Demokrat. Nyatanya KLB digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara. Pada cuitan lainnya, Ruhut menertawai reaksi pihak-pihak yang menyebut KLB Demokrat itu abal-abal, bodong, atau sekedar lucu-lucuan. Ia menyebut mereka kebakaran jenggot. Ruhut lantas menyarankan agar pihak-pihak itu tidak membabi buta menyerang dan menyeret pihak lain yang tak tahu menahu soal KLB itu ke dalam konflik internal Demokrat. Sebelumnya, Kongres luar biasa KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara menetapkan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2026. Kongres tersebut digagas sejumlah kader senior Demokrat yang dipecat oleh DPP Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono. Digelarnya KLB dan penetapan Muldoko sebagai ketum mendapat reaksi keras dari Partai Demokrat yang dipimpin AHY. Para kader Demokrat memprotes, mengkritik, dan menolak hasil KLB tersebut. Mereka juga menuding Kongres itu ilegal, abal-abal, hingga Kongres bodoh. Ruhut berpendapat seperti itu bukan tanpa sebab. Ini disebabkan karena kelakuan fans fanatik AHY ini lucu. Partai mereka sudah melakukan kongres luar biasa, tapi respon mereka justru hanya propaganda media. Mulai dari pernyataan cap jempol darah, entah berdarah beneran apa enggak, sampai yang terbaru demo masa Demokrat. Masa berbaju biru, baju Demokrat, melakukan aksi demo di depan gedung Kemenkumham. Mereka menuntut agar hasil KLB di Deli Serdang tidak disahkan. Sebenarnya lucu saja melihat kelakuan AHY dan keluarganya. Berkirim surat agar Jokowi menghentikan Muldoko, berkirim surat agar Mahfud MD menghentikan KLB, meminta Polri membubarkan KLB, lalu sekarang setelah KLB terlaksana, mereka mengerahkan massa ke kantor Kemenkumham. Lucu karena mereka tidak paham dengan permasalahan yang sedang dihadapi, sehingga jalan keluarnya adalah demo, seolah semua hal bisa diselesaikan dengan demo. Loyalis SBY ini semakin hari semakin menjadi-jadi, pantas saja Demokrat pecah, karena para kadernya ya begini, rela sumbang darah lah untuk AHY. Kan dongo. Masa untuk mendukung Agus Harimurti Yudhoyono, Dewan Pemimpin Daerah Partai Demokrat DKI Jakarta, gelar aksi cap jempol darah di Sekretariat DPD Partai Demokrat DKI Jakarta di Cipayung, Jakarta Timur. Seperti diketahui, Kongres luar biasa telah berlangsung di Sumatera Utara dan menghasilkan keputusan Muldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. KLB digelar ex-kader Partai Demokrat yang telah dipecat oleh Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Hasilnya Muldoko terpilih secara aklamasi dari hasil KLB Demokrat Deli Serdang. Menentang hal tersebut, ratusan kader Partai Demokrat DKI Jakarta melakukan aksi cap jempol darah. Ketum DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Santoso mengatakan, tujuan utama aksi jempol darah ini sebagai wujud kecintaan dan dukungan mereka terhadap AHY.
Selain itu, Santoso menyebut aksi ini digelar sebagai bentuk tantangan terhadap ketidakadilan dan kezaliman yang terjadi secara kasat mata. Santoso memastikan KLB yang berlangsung di Deli Serdang sama sekali tak memenuhi syarat-syarat KLB yang diatur dalam ADART Partai Demokrat. Sehingga ia berani menyebut KLB tersebut bodoh atau abal-abal dan melukai hati para kader Partai Demokrat serta masyarakat. Sempat menangis, Santoso menyebut ada oknum-oknum KLB Deli Serdang yang sedang melakukan intimidasi.